wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, dan sampai saat ini, sampai detik ini kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Rasulullah SAW bersabda, kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan kepada kita dan membawa petunjuk kepada kita, yang sampai saat ini kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama kita ingat kembali, kita renungkan apa yang pernah ditulis Ibnu Khaldun dalam bukunya yang termasyhur Al-Muqaddimah. Beliau mengingatkan kita tentang dua bahaya yang bisa menghancurkan sebuah peradaban. Yang pertama yaitu jebakan materi, dan yang kedua adalah melemahnya ikatan ukhuwah. Tentu kita sebagai umat harus mewaspadainya agar tidak terperosok kepada lubang kehinaan dan lubang kebinasaan. Malik bin Nabi, seorang sejarawan dari Aljazair, menyatakan bahwasannya peradaban berada pada puncaknya ketika masyarakatnya didominasi oleh nilai-nilai spiritual. Lalu peradaban berada pada kondisi stabil ketika didominasi oleh nilai-nilai rasional. Sedangkan peradaban akan berada menuju kehancuran ketika masyarakatnya didominasi oleh nilai-nilai materi, nafsu dan syahwat. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengingatkan kita berulang kali dalam Al-Qur'an tentang bahaya jebakan materi. Terdapat 8 kata at-taraf dengan berbagai bentuk perubahannya di dalam Al-Qur'an, yang semuanya berkaitan langsung dengan azab dan kehancuran. Kata at-taraf secara bahasa bermakna kekayaan atau kemegahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehidupan yang bermewah-mewah, kehidupan yang bermegah-megah dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tanda dekatnya kehancuran sebuah peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Ayat di atas mengisyaratkan kita bahwasannya ketika seseorang diberikan kekayaan, ketika seseorang diberikan harta yang bergelimang, itu bukan semata-mata nikmat dari Allah, akan tetapi bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana dengan kekayaan itu seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, mampu mengingat Allah, akan tetapi realitanya banyak sekali. Ketika seseorang diberikan harta yang lebih, maka dia akan berpaling kepada Allah, bahkan melupakan Allah. Rasulullah SAW pun benar-benar mengkhawatirkan bahaya ini menimpa umatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi lal faqra akhsha 'alaikum walakin ahasha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ajlakathum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, tapi yang aku takutkan terhadap kalian adalah bila dunia dibukakan untuk kalian sehingga kalian saling berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana umat sebelum kalian saling berlomba-lomba di dalamnya. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Oleh karena itu, ambillah sekedarnya dari dunia ini. Ambillah sebagai sarana untuk meningkatkan khidmat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saling silau dengan dunia, karena sejatinya dunia itu memang zina, perhiasan dan mata'un, kesenangan yang dijadikan sebagai ujian untuk meningkatkan iman kita. Malik bin Dinar pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu sebagai tempat persinggahan dan Allah menjadikan akhirat sebagai kampung halaman. Oleh karena itu, ambillah dunia untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke kampung halaman. Keluarkan hati kalian dari dunia sebelum jasad kalian keluar dari dunia. Jamaah rahimakumullah, bahaya yang kedua yang patut diwaspadai adalah melemahnya ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ukhuwah adalah jalinan perasaan yang ujungnya adalah jaringan. Awalnya adalah perasaan yang terbebas dari kepentingan-kepentingan dunia, dan ujungnya adalah jaringan yang berorientasi untuk menegakkan kalimat Allah. Dengan ukhuwah, barisan kaum muslimin menjadi kuat, akan tetapi sebaliknya, tanpa ukhuwah kaum muslimin menjadi rapuh dan mudah remah. Namun, membangun ukhuwah dalam tataran perasaan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak tantangan dan godaan. Ada satu kaidah yang bisa kita pahami, selama tidak ada kepentingan duniawi, pada umumnya ukhuwah bisa dibangun dengan indah dan mudah. Namun, jika ada kepentingan-kepentingan duniawi yang memikat, ukhuwah menjadi rentan dan mudah rusak. Banyak orang yang memperebutkan jabatan untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa, merebutkan harta untuk membuktikan siapa yang paling berpengaruh, berdebat hebat untuk membuktikan siapa yang paling berilmu. Semuanya tidak bermanfaat sama sekali, tidak ada sedikit pun kebaikan dalam perpecahan, kecuali hanya menorehkan luka. Namun, jika kita mampu membangun ukhuwah dengan baik, maka kita akan mampu menghadapi setiap bahaya yang mengancam umat. Kuncinya ada pada keikhlasan dan ketulusan. Tentang ketulusan itu, kita bisa belajar kepada kaum Ansor dalam keikhlasan mereka menyisihkan apa yang mereka punya untuk kaum Muhajirin. Mereka bahkan lebih mengutamakan para tamu mereka di atas kebutuhan diri dan keluarga mereka. Betapa hebatnya ukhuwah yang terjalin antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, hingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Ukhuwah yang terjalin di antara keduanya berasaskan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut ada 3 sikap ukhuwah yang ditunjukkan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, yaitu mencintai, memberi dengan tulus, dan mengutamakan muslim yang lain meskipun dirinya dalam keadaan kesusahan. Sikap inilah yang membuat generasi sahabat senantiasa terhimpun dalam jalinan persaudaraan yang kuat.
membuat mereka disegani, memiliki marwah dan tetap kokoh menghadapi ujian dan ancaman. Marilah kita menguatkan kembali semangat untuk membangun peradaban Islam yang baru. Marilah kita rubah pandangan kita terhadap dunia. Jangan jadikan ia sebagai beban yang menyibukkan kita setiap detik dan setiap menit kita. Mari kita jadikan tujuan utama eksistensi kita di dunia untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala di muka bumi, untuk merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan marilah kita perbaiki hubungan antara sesama kita, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu organisasi Islam dengan organisasi Islam yang lain. Dan mari kita tumbuhkan ketulusan dan dalam berukhuwah, agar rahmat dan bimbingan Allah kita raih dalam mewujudkan cita-cita besar di atas. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.